Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Nugraha. Di sini saya akan menjawab 3 soal latihan dari mata kuliah Inovasi Pendidikan tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Oke, langsung aja kita jawab soal yang pertama. Pertanyaan soal pertama, apa sih yang melatar belakangi seseorang atau kelompok melakukan inovasi? Yang melatar belakangi seseorang atau kelompok melakukan inovasi yang pertama itu pandangan ke depan. Inovasi membuka wawasan kita untuk melihat ke depan. Apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut, kesempatan sukses apa yang terbuka di masa depan, dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, perubahan. Pandangan ke depan ini memacu kita untuk senantiasa mengulirkan perubahan ataupun memanfaatkan perubahan yang sedang terjadi di sekitar. Perubahan sangat diperlukan untuk tetap eksis. Perubahan senantiasa memberikan kejutan yang menyenangkan bagi target konsumen yang kita layani sehingga konsumen atau pelanggan tidak bosan dengan produk ataupun layanan yang kita berikan dan mendorong mereka untuk menjadi pelanggan setia. Nah, yang ketiga, ada kejenuhan. Berawal dari sebuah kejenuhan dan persaingan yang ketat, berbagai alasan mengapa timbul kejenuhan yang membuahkan inovasi adalah banyak barang yang sejenis, fungsi barang tidak dimaksimalkan, adanya barang yang kurang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan persaingan yang ketat membuat manusia terdorong untuk menciptakan barang yang lebih dari para pesaing dan berbeda sehingga konsumen menginginkan produk yang berbeda tersebut. Nah, dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Majunya teknologi semakin mempermudah perusahaan untuk melakukan inovasi. Soal yang kedua, dalam konsep inovasi ditemukan berbagai istilah yang saling berkaitan. Jelaskan perbedaan inovasi, discovery, dan invasi atau invention, disertai contohnya dalam bidang pendidikan. Pertama, inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau kelompok orang, masyarakat, baik itu hasil invasi maupun discovery. Nah, contohnya itu terjadinya perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Discovery adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui orang. Contohnya, penemuan kertas penghisap tinta. Penemuan kertas penghisap tinta juga merupakan salah satu contoh dari discovery, di mana kertas penghisap tinta ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang karyawan pabrik kertas. Karyawan tersebut lupa untuk memasukkan bahan tertentu ke dalam suatu campuran bahan pembuat kertas, tetapi justru kesalahannya menciptakan hal baru ketika kertas yang sudah jadi tanpa campuran bahan yang benar mampu menghisap tinta yang ditulis di atasnya. Sejak saat itulah, ketidaksengajaan dirubah menjadi suatu yang sengaja untuk membuat kertas penghisap tinta yang baru yang dipakai oleh masyarakat sekarang. Invasi atau invention merupakan suatu penemuan, suatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia, benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan kreasi baru. Nah, contohnya penemuan berbagai macam teori sebagai contoh seperti penemuan teori pendidikan, teori belajar, teori ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Di mana tentu saja ide atau gagasan dari kreativitas yang baru muncul disebabkan karena adanya hasil pengamatan, pengalaman, dan pengembangan terhadap hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Namun tetap hasil yang ditemukan berwujud suatu yang benar-benar baru. Pertanyaan terakhir, keberadaan modernisasi tidak terlepas dari adanya inovasi. Jelaskan persamaan dan perbedaan inovasi dengan modernisasi. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu
yang baru bagi individu atau masyarakat. Nah, sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan perlu diadakan transmigrasi. Nah, transmigrasi merupakan hal yang baru bagi masyarakat, maka transmigrasi adalah suatu inovasi. Nah, masyarakat yang sudah mau menerima ide transmigrasi dan mau melaksanakan transmigrasi berarti sudah memenuhi ciri masyarakat modern yang siap menghadapi perubahan dan meninggalkan pola pikir tradisional yang bersemboyan bahasa Jawanya itu mangan orang 14 mangan yen kumi, artinya meskipun tidak makan asal tetap berkumpul dengan sesama saudara, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.